Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'da, Allahumma innaka qad aqtarta ba'da khalqika 'ala as-sihri wa syarr walakinnaka ihtafatta lidzalika bin-nudur fa'udhu bima istafadta bihi maqtarta 'alaihi bihaqqi qawlika ma hum bidharrina bihi min ahadin illa bi'idhnillah. Subhanaka Allahumma rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram rabbi zidna 'ilma wasi' fi rizqina barik lana fi ma ataitana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa 'azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanan fi 'ali mubdi'an bila misal ya qaiman bila zawal falakal hamdu wal minnatu ala kulli hal. Alhamdulillah para sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya Masjid Jamiah Ruqyah Aswaja. Sebelumnya memohon maaf atas semua kesalahan yang pernah kami lakukan selama kami berkhidmat di Cikarang. Yang kedua, saya ingin menyampaikan, saya kebetulan kita mampir ke salah satu praktisi dan juga bisa menjadi referensi dari semua peruqyah yang ada di Indonesia maupun peruqyah internasional. Untuk saya yang punya anggota 40.000 saja, menurut saya perlu belajar banyak dengan pengalaman serta cara promosi ya. Apa itu yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan bagaimana menjadi idealis atau bagaimana idealis seorang peruqyah itu, mu'alij, terapis Qur'ani itu. Nah, dan saya punya referensi yang bagus dan metodenya seperti apa dan kediamannya di mana. Nah, beliau akan sampaikan, tapi sebelumnya saya bocorin dulu kediamannya ada di Sumelo, Kayen, Bandar Kedung Mulyo, Jombang, Indonesia. Nah, bagaimanakah terapinya, kemudian apa kemampuan beliau, terus apa referensi beliau dalam menerapi. Nah, kami persilakan untuk menjelaskan. Beliau tidak lain tidak bukan Gusti Muhammad Arif, mujiz lokal Jombang asli. Alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah matur nuwun kagem Gurunda Mulia Gus Amak yang telah memberi saya kesempatan. Sahabat dulur-dulur JRA rahimakumullah, tidak ada yang istimewa dari saya, tidak ada yang lebih dari saya. Semua semata-mata hanya karunia Allah. Saya selalu bercerita kepada teman-teman, jika kita sudah bisa meruqyah, maka tugas yang lebih besar menanti kita. Apa tugas yang lebih besar itu? Ngilmuni ruqyah, menambahi ruqyah, kemampuan ilmu ruqyah yang kita miliki dengan keilmuan pendukung. Contohnya apa? Kalau kita berbicara tentang kegaiban, ruqyah jin, gangguan-gangguan jin, kita harus paham pola-pola gangguannya. Ini sudah banyak dibahas oleh Gus Amak melalui YouTube-nya, juga melalui buku beliau. Kalau kita meruqyah untuk gangguan-gangguan yang bersifat psikologi, maka kita harus banyak belajar buku-buku psikologi. Lalu apakah meruqyah bisa digunakan untuk meruqyah psikologi?
Sahabat ru'ya rahimakumullah, ayat Al-Quran tentang ru'ya bunyinya wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa rahmatun. Syifa artinya obat. Syekh Abdullah Asy'adi dalam tafsir Asy'adi menyatakan obat yang dimaksud di dalam Al-Quran adalah obat dari segala macam penyakit. Dan rahmat adalah solusi atas segala masalah-masalah kehidupan kita. Tentunya semua harus dibarengi dengan ilmu yang cukup. Ketika kita meruqyah, minimal kita harus memahami 3 hal: penyakit medis, penyakit non-medis, dan penyakit psikologis. Kenapa? Untuk menghindarkan salah diagnosa. Jangan sampai ketika seseorang diruqyah dan menangis, langsung kita judge, kita anggap gangguan jin, jinnya kepanasan menangis. Belum tentu. Karena bisa jadi tekanan psikologi yang luar biasa ketika diruqyah ingin mencurahkan segala tekanan hatinya dengan menangis. Demikian pula ketika ada klien yang datang dan mengeluhkan tiap hari tidak bisa tidur, dada terasa sakit, belum tentu juga itu sihir. Mungkin juga penyakit jantung. Saudara-saudara JRA rahimakumullah, dengan wawasan yang luas, kita akan mampu memberi diagnosa-diagnosa yang tepat kepada klien-klien kita. Alhamdulillah, rumah terapi yang kami asuh dalam 1 bulan tidak pernah kurang meruqyah dari 100 klien. Itu belum termasuk yang hadir di majelis ruqyah rutin akad pahing kami. Minimal 120-150 orang hadir di setiap bulannya. Bukan tentang jumlah, tetapi tentang bagaimana diri kita menjadi bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah, ilmu yang diberikan guru kita, Gus Ama, adalah daging, daging, dan daging. Tinggal kita bagaimana mengolahnya, tinggal kita bagaimana memasaknya, dan tinggal kita bagaimana kemudian kita menjualnya. Dengan ilmu yang cukup, wawasan yang luas, kita akan bisa mendakwakan ruqyah kepada siapa saja. Tamu-tamu ruqyah kami, ada yang dokter, ada yang akademisi, profesor, bahkan tadi pagi kami meruqyah dari Kementerian Kebudayaan. Alhamdulillah, semua berawal dari diagnosa yang tepat. Jadi kesimpulannya, menjadi peruqyah yang ideal, minimal harus memahami 3 gangguan kesehatan tersebut. Dengan memahami itu, kita bisa memberi penjelasan yang logis, yang masuk akal, dan pendapat kita diterima, ruqyah kita menjadi maksimal, sehingga masyarakat akan tertarik untuk berobat ruqyah. Ingat, ketika kita meruqyah dengan maksimal, hasilnya maksimal, sama artinya dengan kita mengangkat harkat, marwah, dan martabat ruqyah. Sebaliknya, ketika kita meruqyah asal-asalan, dan yang kita ruqyah tidak kunjung membaik, malah justru bertambah buruk, sama artinya dengan menjatuhkan martabat ruqyah sebagai warisan pengobatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita adalah hamba-hamba, kita adalah santri-santri JRA yang selalu diberi Allah tuntunan, hidayah untuk memberi kebermanfaatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Monggo bagi dulur-dulur JRA yang ingin ngobrol-ngobrol, rumah kami terbuka 24 jam untuk panjenengan semua. Oh iya, tadi Gus Sama sempat menyinggung referensi tentang ruqyah. Di belakang kami, boleh diarahkan, ada 1 lemari buku. Ada 1 lemari buku, gitu. Kita memiliki koleksi lebih dari 100 buku ruqyah. Terkadang ada yang berkata, itu kan tulisannya minhum, itu kan tulisannya si A, si B yang tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Betul, betul. Tentu dengan pendalaman dan dasar-dasar nahdiyah yang ada, kita bisa menyaring mana yang perlu kita gunakan dan mana yang tidak perlu kita gunakan. Kalau kita tidak punya buku, jangan lantas haramkan buku. Ayo nulis agar kita punya pustaka yang lebih luas. 1 lemari ini, bagian atas adalah ilmu ruqyah, yang kedua adalah indigo dan autisme, bekam dan terapi, pemulihan jiwa, psikologi anak, ilmu herbal dan ilmu penyakit.
Selain satu lemari buku yang ada di depan panjenengan, pada bagian rumah kami yang lain, di belakang istri saya, itu masih ada satu lemari buku lagi. Satu lemari buku. Tidak ada yang lebih banyak di rumah kami daripada buku, termasuk duit saya juga lebih banyak bukunya daripada duitnya. Di belakang ini ada tumpukan buku. Di depan ruang tamu kami ada setumpuk buku dan satu rak besar yang berisi tidak kurang dari 1000 buku. Menjadi JRA adalah ikrar, adalah beat untuk mau terus belajar. Karena belajar itulah yang mengantarkan kita sebagaimana difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tak berilmu? Semoga Allah selalu menganugerahi kita semangat untuk belajar, semangat untuk berkembang, bertambah baik, dan bertambah baik. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf apabila dianggap terlalu menggurui panjenengan semuanya. Semoga sedikit yang kami sampaikan ada guna dan manfaatnya. Di tempat kami, mohon maaf, ada interupsi dari Gus Ahmad. Di tempat kami terdapat beberapa kelas ruqyah. Ada kelas ruqyah masalah-masalah rumah tangga. Kita menangani keluhan-keluhan terkena pelet, lintrik, perselingkuhan, mudah bertengkar, telat keturunan, trauma perceraian, gangguan seksual, kelainan seksual, pengasuhan anak, dan lain-lain. Ada juga kelas ruqyah spesialis masalah tumbuh kembang anak. Kita mengatasi masalah indigo, gangguan jin, menangis tengah malam, kesulitan belajar, mudah emosi, autis, hiperaktif, lambat bicara, lambat jalan. Setelah itu ada kelas ruqyah for pregnancy, ruqyah untuk gangguan-gangguan kehamilan. Meliputi semua gangguan kehamilan, malas makan, susah makan, moodnya mudah berubah-ubah, susah hamil, mudah keguguran, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ruqyah masalah remaja, korban bullying, depresi, KDRT, korban pelecehan seksual, kecanduan narkoba, terus kemudian emosional, korban perceraian, dan lain sebagainya. Ada juga, ini termasuk salah satu kelas yang paling banyak peminatnya, pemulihan jiwa. Segala keluhan psikologi yang ditangani psikiater, kita bisa menanganinya dengan ruqyah. Jangan dianggap ruqyah itu hanya urusan jin saja. Mulai dari LGBT. Loh, kok LGBT? LGBT kalau di ruqyah, bismillah, sembuh LGBT ya. LGBT itu pangapunten tadi saya sampaikan kepada beliau Gus Ahmad, LGBT itu bahasa Indonesianya salah lubang. Ada stres, depresi, kecemasan, trauma, terus kemudian ada disosiatif, ada skizofrenia, psikomatis, halusinasi, psikotik, bipolar. Insya Allah beres dengan ruqyah. Ada juga kelas ruqyah untuk gangguan-gangguan yang bersifat gaib. Telat jodoh, telat keturunan, kanuragan, kesurupan, ketempelan, bisikan gaib, telu, santet, guna-guna, lintrik, pelet, pengeretan, dicintai jin, jin nasab, melepas pesugihan, menutup indera keenam, sakit misterius, dan lain-lain. Ini kelas ruqyah yang baru launching dan sangat digemari oleh ibu-ibu. Judulnya Bojo Kena Lintrik, Lali Omah, Lali Bojo, Lali Anak, Lali Bojo, Lali Mulih, Lali Omah, Gampang Ngamuk, Muring-muringan, Gendengi gak karu-karuan, Bayaran Ketut Sawah Kedol, Monggo Katuran Pinara. Umumnya penyebabnya adalah salah menarik, nggih. Maksudnya salah menarik kabel ketut sa LC-nya. Kelas ruqyah selanjutnya yang kita asuh adalah ruqyah properti. Alhamdulillah, ini nun sewu sangat nggih. Ini adalah kelas ruqyah yang
paling tebal kantongnya, yang paling tebal amplopnya. Kenapa? Yang kita ru'yah adalah restoran, hotel, perumahan, warung, kantor, dan lain sebagainya. Kita pernah meru'yah rumah yang ditutup agar nggak laku. Setelah kita ru'yah, alhamdulillah laku 3,5 miliar. Bisa dibayangkan amplopnya peru'yahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dulur, kita juga menangani pengobatan saraf kejepit, terus kemudian terapi herbal dan lain sebagainya. Intinya menjadi anggota JRA adalah beat, adalah ikrar untuk mau terus belajar. Dengan mau terus belajar, insya Allah wawasan kita bertambah luas, kita bisa berdakwah dengan kepada siapa saja, dengan level-level pemikiran akademis yang bagaimana saja, sehingga ru'yah bisa diterima banyak pihak dan membawa kemanfaatan seluas-luasnya. Harus kita ingat bersama, ru'yah adalah bagian dari kerahmatan lil alaminan agama kita. Bismillah. Semoga Allah selalu membimbing kita semuanya. Demikian dari kami. Semoga yang kita sampaikan ada guna, ada manfaatnya. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.